يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونبينا عزكم الله. Di antara yang membedakan antara hayatul dunia dan hayatul jannah, kehidupan di dunia ini dan kehidupan di surga nanti, ialah kalau di dalam kehidupan dunia semua umat manusia yang ada padanya pasti akan merasakan hamun wa gham, akan merasakan keresahan, kegelisahan, kegundahan, kesedihan. Sementara orang-orang yang merasakan hayatul jannah, kehidupan surga nanti di yaumul qiyamah, sedikit pun mereka tidak akan mengalami yang seperti itu. Tidak ada rasa letih, tidak ada capek, tidak ada sedih, tidak ada galau, gundah gulana ataupun keresahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya tentang ahlul jannah. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-48 Allah menegaskan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin wa ma hum minha bimukhrajin. Ahlul jannah itu tidak akan menimpa mereka di surga nanti nasabun, rasa letih atau capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, mereka pun juga tidak akan dikeluarkan dari surga abadi, dalam surga selama-lamanya. Ini ahli jannah. Semuanya menyenangkan, semuanya menggembirakan, penuh dengan sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada keresahan, tidak ada keletihan dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kondisi orang-orang yang hidup di muka bumi. Al-insan, Bani Adam di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tabiat dasar sebagai seorang makhluk yang bersedih, makhluk yang resah, makhluk yang mengalami kondisi kesakitan, kekacauan, kekecewaan, kegalauan dan gundah gulana. Disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh-sungguh kami menciptakan umat manusia fi kabad, pada kesedihan, pada keresahan, pada keletihan dan kecapean. Kabad meliputi kesedihan terkait dengan masa lalu, terkait dengan kegelisahan, kegundahan yang dia alami sekarang,
terkait dengan keresahan yang dia pikirkan untuk masa akan datang. Huznun wa ghammun wa hammun. Dalam ayat ini, pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dengan sekian banyak penguat. Yang pertama menggunakan lam ta'kid. Yang kedua menggunakan qad yang juga mengandung makna ta'kid penguat. Laqad itu double penguat. Sungguh. Artinya pasti akan terjadi, enggak mungkin. Sungguh. Penguat yang ketiga ialah menggunakan fi huruf fi dharfiyah, fi kabad. Yang menggambarkan kepada kita bahwasanya manusia itu betul-betul masuk dalam lingkaran kesedihan, lingkaran kegelisahan dan keresahan. Tidak mungkin lepas daripadanya. Diibaratkan kayak air dalam gelas ini. Al-ma'u fil kub. Yang namanya air dalam gelas masuk dalam kerangka gelas ini. Tidak mungkin dikeluarkan dari bawah. Kemudian kalimat al-insan yang disebutkan dalam ayat di atas, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata-kata insan itu adalah umum. Di situ ada alif lam al lil jins listighraqil afrad, untuk jenis semua individu insan, sehingga mencakup semua pihak. Baik dia itu laki-laki ataukah wanita, baik dia itu orang yang muslim ataukah orang yang kafir, baik dia orang yang soleh ataukah orang yang soleh. Semuanya, bahkan para anbiya wal mursalin sekalipun masuk dalam ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesedihan, dalam keresahan dan kegelisahan. Nabi dan Rasul mengalami sedih dan gelisah. Para Nabi kita Muhammad alaihi wasallam juga demikian. Para sahabatul kiram alaihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in juga merasakan. Terus demikian. Begitu pula kaum muslimin, begitu pula yang namanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mengalami yang namanya jabad. Dikarenakan masuk pada keumuman al-insan ya. Namun barakallahu fikum, umat manusia terkait dengan keresahan hati itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyatakan wal qulub tatafawatu fil hammi wal gham kasratan wa istimrara bihasabi ma fiha min al-iman aw al-fusuq wal 'isyan. Hati-hati manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi keresahan dan kegelisahannya, banyak dan terus-menerusnya, tergantung imannya atau kefasikan dan kemaksiatan. Tergantung iman dan tergantung kefasikan dan kemaksiatan. Jelas arahnya. Hati itu kalau ternyata dipenuhi oleh keimanan, dipenuhi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keresahan, kegelisahan yang dia alami itu tidak seberapa banyak, tidak seberapa besar, tidak terus-menerus. Kalaupun dia mengalami hal tersebut, itu pada kegelisahan, keresahan yang positif. Saya terangkan nanti insyaallah. Lain halnya dengan hati yang dipenuhi dengan kefasikan.
hati yang penuh dengan kemaksiatan, dosa, kemungkaran-kemungkaran, maka akan semakin tinggi tensi keresahannya, semakin tinggi tingkat kegelisahannya, semakin sering mengalami keresahan dan kegelisahan. Dan kalau sudah penuh dengan kemaksiatan, keresahan dan kegelisahan itu terkait dengan perkara-perkara yang tidak positif alias negatif. Globalnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Al-Fawaid, fahiya ala qalbain. Semua hati yang ada itu diglobalkan menjadi dua hati. Yang pertama ialah qalbin huwa arsyur rahman. Hati yang itu seperti singgasana Allah, yang digambarkan seperti arsy-Nya Allah Ar-Rahman. Fa fihi nur wal haya wal farah was surur wal bahjah wa dzaqairul khair. Pada hati tadi ada cahaya, ada kehidupan, ada kegembiraan, sukacita, lapang jiwa dan hatinya, dan tersimpan padanya perkara-perkara kebaikan. Itu hatinya orang yang penuh dengan iman, yang dikatakan sebagai arsyur rahman. Hatinya bercahaya, hatinya itu hidup, hatinya gembira, bersukacita, senang, lapang, tentram, damai, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Hati yang kedua, wa qalbin huwa arsyus syaitan. Hati yang kedua adalah seperti singgasana setan. Fahunaka dhiq. Maka di dalam hati itu ada kesempitan, wa zulmah, kegelapan, wal maut, kematian, wal huzn, kesedihan, wal gham, kegelisahan, wal ham, keresahan. Ini hati yang kedua. Hati yang digambarkan seperti arusnya singgasananya setan, yaitu hati yang penuh dengan kefasikan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Maka hati itu dikatakan hati yang sempit, hati yang gelap, hati yang mati, hati yang sering merasakan kesedihan, kegelisahan, dan keresahan. Globalnya dua. Hati yang bercahaya dan hati yang gelap. Kemudian barakallahu fikum, masing-masing individu insan itu pun juga beragam sisi keresahan yang dia alami, tergantung perkara-perkara yang mendorong mereka mengalami keresahan. Secara global, barakallahu fikum, keresahan yang dialami oleh jiwa kita ini, wanabitina azakumullah, keresahan yang dialami oleh jiwa kita ini, barakallahu fikum, globalnya ada dua. Keresahan hati itu ada dua. Ada humumun syarifatun mahmudah. Humum syarifah mahmudah syariah. Keresahan yang mulia, keresahan yang mulia, keresahan yang terpuji, keresahan yang bernilai tinggi. Resah tapi mulia, gelisah tapi terpuji, gelisah tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya terangkan dengan insyaallah. Sementara yang kedua, barakallahu fikum, humumun jadi'ah, mazmumah, razilah,
keresahan-keresahan hati yang rendah, yang tercela, yang hina. Resah itu merupakan kerendahan, kehinaan dan perkara itu. Maka di sini barakallahu fikum perlu kita ulas apa saja keresahan hati yang dikatakan terpuji tadi, bagaimana pula keresahan hati yang dinyatakan tercela tadi. Orang dinazarullah. Poin yang pertama yang dikatakan sebagai keresahan yang positif, keresahan yang mulia, itu ialah keresahan hati yang ditimbulkan oleh perkara yang syar'i. Keresahan hati yang ditimbulkan oleh perkara yang syar'i sesuai dengan syariat. Contoh seperti humumul alim, keresahan hati yang dialami oleh para ulama, keresahan yang ditimbulkan oleh mu'dilat wal muskilat, adanya muskilah-muskilah, perkara-perkara sulit yang menimpa kaum muslimin yang membutuhkan jawaban. Muslimin sedang ditimpa suatu perkara muskilah, membutuhkan jawaban yang tepat, solusi yang tepat. Otomatis yang memikirkannya ialah para ulama. Maka sang alim pun kemudian dalam hati yang merasakan resah, gelisah, berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan kasusnya muslimin ini. Gimana caranya bisa memberikan solusi-solusi terhadap kegelisahan yang menimpa kaum muslimin. Entah itu entah itu muskilah kabarnya, entah muskilah dalam bentuk banyak dari kalangan kaum muslimin yang enggan belajar ilmu agama, banyak kaum muslimin yang tersibukkan dengan dunia, banyak kaum muslimin yang mendapatkan cobaan dan ujian dan musibah, atau apapun bentuknya dari perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin yang membutuhkan jawaban dan solusi. Yang bingung para ulama, mana solusinya ini? Maka dia pun kepikiran, hatinya pun sedih, resah, gelisah, kadang sempit ketika sudah sekian lama belum menemukan formula solusi yang tepat untuk kaum muslimin. Pikir keras untuk menyelesaikan masalah yang ada. Keresahan yang seperti ini mulia, terpuji, bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kalau sudah dihadapkan dengan masalah yang seperti ini sampai berkata malam ditemani oleh sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Pernah suatu malam disebutkan dalam Bukhari Muslim yang namanya Isya sudah dikumandangkan azan. Yang namanya jamaah kaum muslimin setelah jamaah Isya sudah kumpul. Tetapi Rasulullah SAW tidak juga keluar dari rumahnya, dari kamarnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat karena beliau ketika itu sedang memikirkan umur muslimin, memikirkan perkara-perkara kaum muslimin yang menimpa kaum muslimin, ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai tengah malam. Isya'nya belum diqomati. Pikirkan sama beliau solusi yang ada. Sampai tuntas selesai semuanya mendekati pertengahan malam.
baru kemudian dikerjakan yang namanya sholatul isya di tengah malam. Di tengah malam. Itu humumun aliyah, keresahan, kegelisahan yang benar-benar tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mikirnya itu syar'i. Mikirnya terpuji. Masuk pula dalam kondisi ini ialah humumud du'at fi nasriddin wal akhdhu bi yadil mad'u ila tariqil hidayah. Termasuk pula dalam bab ini keresahan yang terpuji ini ialah keresahan yang dialami oleh para dai, memikirkan bagaimana caranya agama ini tersebar dengan luas. Bagaimana caranya para mad'u yang ada, audiens dakwah tadi bisa diajak menuju kepada hidayah. Kepikiran dakwah di Jakarta kok tidak pernah maju. Misalkan contoh, nggak tahu gimana nyatanya. Misalkan tidak maju-maju, kepikiran ini kenapa dakwah Jakarta seperti itu? Itu humumud da'i, keresahan, kegelisahan yang dialami orang lain. Pikir dia kenapa? Solusinya apa? Kenapa orang-orang metropolitan tidak mau taklim, tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka sibuk dengan dunianya, bahkan bergelimang dengan dosa, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan? Kenapa ini? Pikiran dia. Resah hatinya, gelisah hatinya, sempit dadanya. Tetapi itu terpuji. Kenapa? Mikiri umat, mikiri beban dan tugas tanggung jawab dia dai untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat ini. Begitu pula masuk dalam kategori ini ialah hammul ubad fi tashihi ibadatihi, keresahan yang dialami oleh ahli ibadah al-ubad terkait dengan ibadahnya, sudah sahih atau belum, sudah sesuai dengan sunnah ataukah belum, sudah ikhlas niatnya ataukah belum, sempurna ataukah tidak, kurang ataukah tidak. Pikiran terkait dengan apa ya, ibadah. Cek hari ini rawatibnya bolong enggak ya? Gitu ya. Loh, ada yang bolong tadi belum mengerjakan qobliyah zuhur, atau tadi belum mengerjakan ba'diyah zuhur, tersibukkan dengan bincang-bincang dengan ikhwan dan segala macamnya sampai lupa, sampai pulang ke rumah dan segala macam lupa belum 2 rakaat ba'diyah. Kepikiran, ya Allah ibadahnya belum sempurna. Kenapa kok sampai bolong, sampai lepas begitu saja rawatib? Ya kan? Pikiran lagi. Niatnya kok jadi kayak gini. Sering senang dipuji, disanjung dan segala macamnya. Riyaknya kok semakin kuat. Tujuan dunia kok semakin meningkat. Resah lagi gimana caranya untuk memperbaiki niat. Ini kan seterusnya. Hammul ubad. Terpuji aja. Tidak mikir dunia, tidak mikir yang lain-lain, tapi yang dia pikir ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya ini tinggi atau terlalu rendah? Karena khawatir contohnya ketinggian nih. Soalnya perasaan tidak pernah mikir jauh itu. Gitu ya? Ya Pak ya? Jadi ketinggian ya, harus saya turunkan lagi nih. Diturunkan lagi contohnya ini ya. Ya jangan turunkan ya, artinya harus memikir ke arah sana. Allahul musta'an. Contoh itu sekaligus koreksi. Gitu ya. Loh, saya kok tidak pernah mikir kayak gitu ya? Ya mikir kok.
Ya kan gitu. Berpikirlah Anda. Atau terkait dengan urusan sosial. Seseorang yang betul-betul sedih, resah jiwanya, resah hatinya ketika mendengarkan berita kabar teman-teman dia di penjuru dunia sana, di wilayah ini, di wilayah itu, kondisinya sangat kritis, mengenaskan, butuh bantuan dan segala macamnya. Kepikiran dia gimana caranya bantu mereka, gimana caranya menyalurkan bentuk bantuan dia, bagaimana caranya mewujudkan bentuk solidaritas sama kaum muslimin dengan mereka. Kepikiran lagi, terpuji dikarenakan masalah sosial. Nah gitu ya. Wah, intinya ya sama azakumullah, keresahan hati yang terpuji, yang mulia, yang bernilai tinggi dalam agama ialah keresahan hati yang didorong oleh perkara-perkara yang syar'i. Perkara yang syar'i, perkara yang masuk tak kira-kira kalau kemudian ada orang yang kepikiran saya taklid turun ya? Hah? Turun ya? Allah ya Rabbi. Apa ya? Kayak gini ya. Baik, kira-kira masuk nggak ya? Seseorang yang kepikiran sama ini. Ya, saya ini sudah taklim, sudah ngaji, sudah bertahun-tahun, tidak ada kemajuan sama sekali. Kira-kira masuk nggak? Hah? Sudah berapa lama saya taklim diseliti? Diseliti ya? Diseliti. Perasaan taklim diseliti itu ya sudah lama, sepekan sekian kali. Saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Perasaan 10 tahun taklim gini-gini aja, nggak ada perubahan. Kepikiran dia kemudian. Kepikiran untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas taklimnya. Masa 10 tahun ngaji tidak bisa bahasa Arab. Masa 10 tahun taklim tidak ngerti-ngerti baca kitab bodoh. Masa jiping terus. Tahu jiping? Hah? Ngaji kuping terus. Jadi kira-kira masuk tidak dalam masalah kabar kiri ini? Terpuji tidak? Terpuji ya? Kepikiran tidak? Kepikiran enggak? Enggak. Allah musta'an. Lah itu. Berarti contohnya terlalu tinggi saya. Nah terus satu pikir apa ya? Pikir apa tuh? Ya, termasuk daripada keresahan hati yang terpuji ialah kegelisahan hati dikarenakan kezaliman orang lain kepada kita. Nah, kita banyak dizalimi sama orang lain, diganggu sama orang lain, disakiti sama orang lain, entah sama kerabat sendiri atau ke tetangga atau kaum muslimin secara umum. Kadang kita sempit. Nah gitu ya, kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata tanggapan masyarakat sekitar menggunjing kita, mengribai kita, menuduh kita dengan tuduhan yang macam-macam, mengintimidasi kita, menuduhkan kita dan segala macamnya. Kadang sedih kita, gelisah hati, sempit. Kesempitan yang seperti itu, labas. Bukan termasuk yang negatif, positif. Barakallahu. Karena memang kezaliman orang lain yang menimpa. Jar. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan keresahan hati yang masih wajar, positif. Ialah jiwa yang resah, jiwa yang gelisah dikarenakan mendapatkan cobaan hidup. Mendapatkan musibah-musibah dalam hidup. Seperti dia ditimpa penyakit menahun, penyakit kronis. Ya, namanya orang sakit kalau cuma sehari 2 hari masih tabah, masih sabar.
Tapi kalau kemudian sakitnya itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, kadang muncul perasaan sempit hatinya. Seperti ini, tidak apa-apa, tidak normal sebagaimana umumnya manusia pada umumnya. Yang lain juga bisa taklim, saya tidak bisa taklim, tergeletak di rumah seperti ini, kondisi sakit dan segala macam. Muncul keresahan hati karena musibah penyakit. Atau dikarenakan kematian orang yang kita cintai, kematian ayah, kematian ibu, kematian suami, kematian istri, kematian anak, saudara, famili, teman, sahabat karib yang betul-betul mengisi kehidupan kita selama ini, atau kematian guru yang kita cintai dan segala macam, gelisah lagi, sedih lagi dengan musibah yang ada. Wajar. Atau hatinya resah dikarenakan diuji urusan maisha. Yang ini yakin kepikiran. Resahnya yakin luar biasa. Ya Pak ya? Masya Allah. Biasanya saya mulai dari yang kelas para pedagang. Biasanya kalau dagangan di tempat-tempat taklim, di tempat-tempat daurah, tempat-tempat muhadharah, Masya Allah laku keras. Lumayan lah. Ini omsetnya itu sudah puluhan juta. Bahkan mungkin sampai ratusan juta dalam sebulan. Masya Allah. Kita tahu ya. Gelaran demikian omsetnya. Luar biasa ya. Itu yang digelar, yang di belakang ada yang tahu. Para kelas. Ternyata dikasih cobaan, dikasih ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kalau gelaran dan segala macam dagangan di tempat-tempat taklim, tempat-tempat daur segala macam laris manis, Masya Allah. Itu kok semakin lama semakin sepi, semakin sepi, semakin sepi, semakin sepi. Yang tadinya omsetnya ratusan juta turun puluhan juta, turun jutaan, tragis ratusan ribu, sampai perhatikannya puluhan ribu. Kira-kira kepikir apa enggak dia? Wah, kalau yang satu ini enggak ada yang, jangan ditanya sudah, langsung, langsung yakin langsung datang ke Ustaz. Ustaz, ada apa? Minta solusinya. Apa itu? Ini gimana solusinya? Usaha saya kok jadi bangkrut kayak gini. Kok bisa? Aku kan dulu dikenal sebagai jutawan. Aku kan dikenal dengan pemain gelaran yang profesional. Itu bahasa gelaran gitu ya. Ya itu Ustaz. Nggak tahu kenapa ini. Jangan-jangan ada yang iri sama saya, dengki sama saya, sehingga dia mendoakan kejelekan untuk saya. Jangan-jangan kena ain, penyakit hasad dan segala macam. Jangan-jangan ada orang yang gini-gini segala macam. Ini gimana solusinya? Apa ada zikir tertentu, apa doa tertentu atau apa gitu Ustaz, supaya bisa bangkit kembali. Allah Ustaz. Ustaznya geleng-geleng. Dulu jadi jutawan herbal enggak pernah datang. Tidak ada yang datang kemudian minta solusi. Solusinya gimana? Tadi saya kok banyak dibawa kemana? Tidak mikir kayak gitu. Sekarang kondisinya sudah banyak musibah, ma'isyahnya carut marut, income-nya seret, pusing kepalanya, datang ke Ustaz. Ya begitu Ustaz ya. Gimana lagi? Muskilah lari ke Ustaz. Enak-enak kayak sendiri gitu ya. Katanya gimana Ustaz segala macam. Kepikiran dia, sedih dia, resah hatinya, gelisah dia. Tapi masih dikatakan batas normal, dikarenakan memang itu merupakan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa diri. Ini contohnya pakai ini ya. Nah, cocok contohnya. Ya dari ketinggian. Nah, itu untuk orang-orang yang muttaqin, yang shalihin, masyaallah itu. Yang ini pas cocok. Allah ya Rabbi. Nah, termasuk yang juga masih dikatakan taraf yang diperbolehkan
ialah keresahan hati yang seringkali menimpa orang tua memikirkan masa depan anak-anak. Ini pikiran antum yakin ya kita ini. Cocok sebenarnya. Barakallahu fikum. Terutama ketika masa depan, ketika anak-anaknya itu anak-anak yang du'afa, yang lemah ekonominya, fuqara wal masakin, yang belum mapan kehidupannya dan segala macamnya. Ada kepikiran. Mana anak saya nanti? Apa mereka ini? Kondisinya lemah kayak gini, miskin, fakir, belum mapan, segala macamnya. Padahal masih muda-muda belum ada nikah. Gimana mereka nikahnya, terus gimana biayanya dan segala macam pikiran terkait dengan urusan duniawi. Ya, masih dianggap normal. Orang tua seringkali memikirkan hal-hal yang demikian. Intinya ya keresahan hati itu karena muncul dikarenakan hal-hal yang seperti itu, syar'i atau mubah. Kalau syar'i maka terpuji. Kalau mubah maka wajar. Ada lagi yang kedua. Keresahan hati yang muncul dikarenakan sebab kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sempit, hatinya itu gelisah, hatinya itu resah, galau, gundah gulana, ternyata dikarenakan kemaksiatan, kemungkaran dosa yang dia lakukan. Dan itu sebuah kemestian yang namanya dosa melahirkan keresahan hati. Tapi yang dibahas sekarang ini ada yang bisa merasakan. Dan kalau mau jujur ya, setiap orang yang jatuh dalam tindakan dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia sedang merasakan keresahan. Dia merasakan kegersangan hati, merasakan sepinya hati, kekosongan hati, tidak ada kedamaian padanya. Walaupun lahiriahnya dia bersukacita, senang-senang, teriak-teriak, ekspresinya lepas dan segala macamnya, kayak orang sekarang ini ya, yang katanya gaya gaul dan segala macamnya, nampak, masya Allah, senang sumringah. Tapi sesungguhnya hati dia itu keresahan, hati dia itu kosong, hati dia itu resah, depresi. Karena dosa dan kemaksiatan. Ini tercela. Ini keresahan hati yang rendah, yang hina, yang dicela dalam agama. Double. Yang pertama tercela dikarenakan kemaksiatan dosa yang dia kerjakan. Yang kedua dikarenakan keresahan hati yang dia rasakan. Allahumma musta'an. Itu secara umum pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya keresahan hati itu nampak gitu. Nampak pada ekspresi wajahnya, nampak pada gerak-gerak tubuhnya, nampak pada kehidupan dia. Berarti kan di lubuk hati yang paling dalam, lahirnya seneng banget, lahirnya hatinya kosong. Terkadang kelihatan, nampak murung, tidak ceria, tidak bahagia, kelihatan sedih. Ya, sedih. Ditanya, kenapa mas? Kalau ada yang bisa dijadikan tempat curhat, ngomong, gimana nih mas? Iya. Kenapa? Gimana ini? Gimana caranya supaya saya bisa bersih dari dosa saya? Ada apa? Hati saya sempit, hati saya gelap. Ada apa? Kita tentang kemaksiatannya dikarenakan kata Tuhan.
Saya tuh habis begini. Wah, panjang. Apalagi namanya maksiat kepada Allah, macam-macam pintunya. Lihat tuh. Kok aneh seperti ini. Allah Subhanahu. Tahu di close dulu. Allahumma. Itu namanya keresahan hati dikarenakan kemaksiatan kepada Allah. Terkadang nampak shocknya orang tadi, depresinya orang tadi, keresahan hati orang tadi karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercela. Termasuk di dalamnya ialah keresahan hati yang dirasakan oleh para dai-dai, para mubalek yang memiliki pemahaman yang menyimpang dan mendapatkan teror dari kaum muslimin karena penyimpangannya. Ada apa ada? Banyak. Ustaz, dai, kiai, mubalek menyimpang, dia memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Ternyata perang oleh kaum muslimin. Wah, teror dia kalau masuknya. Mana ini Ustaz ini kok begini? Wah, pusing dia masuk. SMS penuh dengan berbagai macam pro dan kontra tentang dirinya. Resah dia akhirnya. Wah, mana ini dakwah kayak gini? Segala macamnya. Tercela, Pak Ustaz. Loh, kenapa kau tercela? Saya dai, saya Ustaz. Ya, dikarenakan keresahan yang kamu alami sekarang ini bukan karena dakwah kamu di atas al-haq, tapi dikarenakan pemahaman kamu yang mulai nyeleneh. Muncul dan tampil pro dan kontra tentang pemahaman kamu yang aneh tadi. Akhirnya kamu disibukkan dengan perkara seperti itu. Akhirnya kamu mengalami keresahan hati, kegelisahan hati, kesempitan hati karena itu semuanya. Ada mazmum, tercela. Masuk pula di dalamnya orang-orang yang merasakan ketakutan, kegelisahan dikarenakan dikejar oleh pihak pemerintah karena sebagai teroris. Gelisah apa gelisah? Gelisah. Tidak mungkin tampil belak-belakan begini. Tokoh-tokoh teroris. Mereka sembunyi sana, sembunyi sini, lari sana, lari sini, lari sana, terus begitu. Jiwa mereka nggak tentram. Jiwa mereka itu sangat sedih, sempit, resah, gelisah, tidak tentram dan tidak tenang juga. Dalam kejaran dan sorotan pihak pemerintah. Apalagi dalam kejaran Densus 88. Masya Allah. Itu sempit ya Pak. Dan itu tercela, bukan terpuji. Jangan sok bangga sebagai seorang mujahid. Jangan sok bangga bakal mati syahid. Sangit. Ya, itu sakit. Barakallahu itu. Tercela ya. Rendah, hina itu. Dikarenakan kerendahan keresahan hati yang dia rasakan. Dikarenakan penyimpangan dan bid'ah dia selama ini. Intinya keresahan hati yang tercela, yang rendah, yang hina itu dikarenakan keresahan hati yang ditimbulkan oleh kemaksiatan kepada Allah atau penyimpangan bid'ah dalam rangka. Sehingga macam-macam ya, yang namanya keresahan hati itu berada. Barakallah. Yang terpuji itu padanya ada cahaya pada hatinya, ada kehidupan pada hatinya. Yang tercela membuat hatinya semakin gelap, semakin sempit dan ujungnya mati hati tersebut. Wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa. Tinggal ya masing-masing kita yang hidup di muka bumi ini merasakan kegelisahan dan keresahan dalam bidang apa. Karena semua orang yang merasakan yang seperti ini. Tidak ada satu insan pun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan keresahan dan kegelisahan. Tinggal terpuji atau tercela. Menambah cahaya hatimu ataukah menambah gelap hatimu. Namun walaupun sebab yang menimbulkan keresahan hati itu positif, dinyatakan sebagai keresahan hati yang terpuji, tapi bagaimanapun juga itu melelahkan insan yang resah.
terbawa dalam pikiran kita, terbawa dalam keresahan hati, yang tentunya dia menginginkan hati yang lebih lapang, lebih tenang, lebih damai, tanpa keresahan para pelaku. Maka di sini Allah dibutuhkan terapi. Ada terapi keresahan hati. Kira-kira obatnya satu ataukah obatnya ada dua atau banyak? Hah? Jawabannya walaupun terapinya banyak, tetapi paling tidak bisa kita globalkan menjadi dua sesuai dengan sebabnya masing-masing, sesuai dengan keresahan hati masing-masing. Kita mulai dengan keresahan hati yang muncul karena kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikasih obat antibiotik. Nah gitu ya, supaya sembuh baru kemudian dialihkan kepada terapi keresahan hati model yang kedua yang berbeda. Kira-kira obatnya apa itu? Apanya apa? Enggak ada. Terapi yang pertama untuk menghadapi keresahan hati karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh. Taubat ya ikhwan. Taubat dengan taubatan nasuh. Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Yang dia sadari atau tidak. Yang dia ketahui atau tidak. Tobat itu terapi paling manjur untuk menyelesaikan keresahan hati Anda karena dosa. Tobat. Dengan tobat dan nasuha. Tapi ingat ya, tobat dan nasuha yang sesuai dengan persyaratannya. Bagaimana kata pertama barakallahu fikum, tobat dan nasuha itu persyaratannya ialah harus iqla' anil dzunub. Harus meninggalkan dosa tadi. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan dosanya, tinggalkan teman-teman lama kamu yang juga bergelimang dalam dosa yang sama. Tinggalkan tempat-tempat dosa yang biasa kamu nongkrong di sana. Kalaupun bisa, tinggalkan wilayah dan daerah yang dipenuhi dengan kemaksiatan tadi. Tidak semata-mata meninggalkan dosanya. Tidak. Jelas, tinggalkan dosanya. Jangan kamu ulangi lagi. Tinggalkan jauh-jauh. Tapi lebih lanjut daripada itu, barakallahu fikum, tinggalkan juga kawan-kawan lama. Orang berbuat dosa kan punya teman ya, teman konkow, maksiat bareng-bareng. Tinggalkan mereka semua, ganti dengan teman-teman yang sholihin. Tinggalkan pula tempat kemaksiatan yang biasa kamu datangi itu. Jangan dekat-dekat lagi ke sana. Ganti dengan tempat-tempat yang syar'i, masjid-masjid, majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Kalau memang dibutuhkan, tinggalkan wilayah sekaligus. Dikenal itu pusat maksiat di Jakarta, kompleks begitu ya. Itu punya rumah di situ, udah jual, pergi dari situ. Cara pelaku, tinggalkan tempat seperti itu dan pindah ke tempat-tempat yang di sana ada umat manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kisah pembunuh 100 nyawa. Ya, dia meninggalkan tempat asalnya, pindah ke tempat yang di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau cuma semata-mata meninggalkan dosanya, tapi masih hubungan dengan teman-teman lama, relasi-relasi lama yang juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kambuhan. Yakin kambuhan. Bentar tobat, hubungi lagi sama teman yang lain. Loyo lagi, ya jatuh lagi.
Maka dia adalah bentuk jujurnya taubat Anda. Tidak mungkin Anda setelah itu datang lagi ke tempat maksiat itu. Tidak mungkin bagi Anda dekat-dekat dengan teman-teman lama Anda yang biasa mengajak Anda bermaksiat kepada Allah. Firman kepada nasihat. Dan yang kedua ialah an-nadam, menyesal dengan sangat semua tindakan dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Dan yang ketiga yang berazam kuat ketika bulan tidak mengulangi lagi dosa tersebut di masa lalu. Taubat itu semua akan menghapuskan semua dosa-dosa kamu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kamu. At-taubatu tajubu ma qablaha. Taubatan nasuha itu menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, yakni bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat baru akan dikasih terapi berikutnya supaya keresahan hati Anda karena dengan semata-mata taubat dengan taubatan nasuha. Yang namanya hati yang tadinya sepi, gelap, resah, gelisah karena dosa dan kemaksiatan, itu akan berubah menjadi hati yang tentram, yang orang yang betul-betul jujur taubatnya, jujur istighfarnya. Dia akan mampu untuk menumpahkan air matanya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia akan merasakan dalam hatinya sesuatu yang sangat sejuk, sangat tentram, sangat damai, sangat tenang. Yang sebelumnya dipenuhi dengan kekeringan, kegersangan dan kegelisahan. Semata dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan terapi yang berikutnya. Apa terapi yang berikutnya, Pak? Memperbanyak amal soleh setelah itu sebagai ganti dari sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan pada masa lalu. Dulu jago maksiat, sekarang harus jago taat, ahli ibadah kepada Allah. Itu juga diambil dari kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika diperintahkan oleh sang alim yang memberikan fatwa kepada dia untuk pindah dari tempatnya menuju ke suatu tempat, di situ ada unasun ya'budunallah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari pesan tadi, dia diminta untuk mengganti kemaksiatannya dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan dia mengkaji bimbingan agama Allah, pelan-pelan kemudian dia tata amal sholat. Yang dulunya nggak pernah sholat, latihan sholat. Sholat. Dari mulai gerakan-gerakannya, zikir-zikir dan segala macam latihan. Terus rutin 5 waktu berjamaah, terus. Tambahi lagi rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, tambahi lagi sholat sunnah yang lainnya. Terus amal yang berikutnya, puasa, terus. Kalau dia terusnya banyak, biasanya ditandai dengan apa? Kok diem aja? Biasanya orang kalau tobat, uangnya banyak melimpah, tobatnya ditandai dengan apa? Biasanya ya, ditandai dengan karena nggak pernah ngalami. Ya, alhamdulillah nggak pernah ngalami. Atau mungkin belum pernah mendengar berita barangkali. Biasanya di kalangan kaum muslimin ini, kalau sebelumnya itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan, ahli maksiat lah, tobat dengan tobat yang masya Allah, kembali menata hatinya. Kalau bahasanya orang sini, mempertajam mata hatinya.
dengan ibadah kepada Allah. Itu biasanya kalau uangnya banyak ditandai dengan berangkat haji atau berangkat ibadah umrah. Di sana suci, di Mekah, di Madinah semakin mempertajam mata hatinya. Itu bahasanya orang sekarang, bahasa gaulnya orang sekarang. Mempertajam mata hatinya. Ada yang mempertajam iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu. Itu. Gitu ya. Taubat, amal saleh. Yang utama dia adalah ilmu. Yang ini insya Allah bukan nanti. Insya Allah. Ya walaupun manusia sudah salah dan bermaksiat, tapi tidak separah yang saya kabarkan tadi. Gitu ya. Bukan nanti. Ini sebagai penambahan wawasan. Yang menjadi pembahasan sekarang ialah poin yang ketiga. Kegelisahan, keresahan hati dikarenakan perkara yang syar'i atau yang positif. Atau yang musbah, karena kematian, karena musibah, karena cobaan dan segala macam yang saya bawakan di awal. Nah, di sini ada beberapa terapi barakallahu fikum. Yang pertama ialah zikrullah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah menyatakan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jiwa itu akan tenteram. Memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir ini zikir yang disyariatkan ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ba'da salat, zikir pagi dan petang, zikir keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk masjid, zikir masuk pasar, masuk mall dan segala macamnya. Masuk mall doanya kayak doa masuk pasar ya. Mall itu kan bahasa kerennya aja. Bahasa umumnya kan pasar. Ya. Nah, masuk mall dan segala macamnya, ya masuk mall. Nah, barakallahu fikum. Terus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia banyak berzikir kepada yang syar'i, jiwa akan tenang. Merasakan kedamaian, ketenangan hati. Zikrullah. Termasuk di dalam kategori zikrullah ialah tilawatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, ini akan betul-betul membawa peneraman hati yang lebih dalam. Tilawah Al-Quran itu dimasukkan dalam bab zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Baca Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang semata-mata membaca, lesan aja yang bergerak, hati tidak ikut, pikiran tidak ikut. Ini yang paling rendah. Dan seringkalinya tidak membawa keberkahan lebih dari semata-mata membaca. Ada lagi yang berikutnya ialah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim dengan menghadirkan hati. Ada perasaan. Yang lebih tinggi lagi ialah membaca Al-Qur'anul Karim dengan penghayatan dan tadabbur. Tadabbur itu ialah menghayati apa yang dia baca dengan memahami maknanya. Masya Allah. Kita akan lebih merasa nikmat dalam membaca Al-Quran, akan semakin merasa tenang jiwa, akan terbawa dengan isi Al-Quran. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang jannah, tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan akhirat, maka semakin bertambah rojaknya, harapannya kepada Allah, memohon fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dimasukkan dalam jannahnya nanti di dunia.
Ketika membaca ayat-ayat ancaman terkait dengan jahanam, terkait dengan neraka, ancaman-ancaman ke orang yang kafir, untuk yang munafikin, untuk yang fasikin dan segala macamnya, muncul rasa takutnya, rasa khauf kepada Allah Subhanahu. Wah, semakin dia banyak tilawat Al-Quran dengan tadabbur, maka akan semakin tenteram jiwanya, semakin tenang hatinya, semakin hilang keresahan hati dan kegelisahannya. Masya Allah. Di samping juga fadilah membaca Quran sendiri. Zikrullah dan dalamnya ada pembahasan tilawatul Quran. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah, luar biasa. Terapi yang berikutnya untuk menghilangkan keresahan dalam hati ialah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka menghadapi sebuah ujian dan cobaan, itu memperbanyak ibadah sholat. Langsung sholat 2 rakaat ketika mendapatkan cobaan ujian. Itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah menghadapi musibah yang menimpa Anda, cobaan yang menimpa Anda dengan sabar dan sholat. Sabar benar, ada musibah, cobaan, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Shahihul Jami' dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza hazabahu amrun shalla." Katanya Hudzaifah adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila menimpa suatu musibah kepada beliau langsung salat. Kalau menimpa beliau sesuatu langsung salat. Yang namanya salat minimal 2 rakaat. Barakallahu. Dicontohkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dinukil dalam tafsir ayat di atas di Al-Baqarah tadi. Disebutkan lamma balagha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafatu akhihi nazala ala janibi tariq yusalli wa kana fi safarin imtithalan li amrillah. Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika sampai kepada beliau berita tentang wafatnya saudara dia dan beliau bersafar dalam bersafar ketika itu, langsung beliau turun di pinggir jalan sholat. Kalau sekarang mungkin langsung cari masjid atau cari musola atau cari pom bensin yang ada musolanya, gitu ya. Langsung begitu, langsung sholat. Imtithalan li amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sholat ya Pak. Keluarga. Barakallah. Kalau pas kebetulan mendapatkan musibah, cobaan, pas datang waktunya sholat, langsung segera ambil air wudu, sempurnakan wudu Anda, langsung segera ke masjid, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Tabaraka wa taala dalam doa. Langsung masjid, ada qobliyah, langsung kerjakan qobliyahnya, langsung banyak berdoa kepada Allah antara adanya iqamah, kemudian ketika salat antum meresapi salat diresapi, dihayati, insyaallah semua kegelisahan, semua keresahan, semua musibah itu akan hilang dan kita mampu menghadapinya dengan sebaik-baik.
Musibah itu macam-macam loh ya, semata-mata dengan maksud seseorang. Nah, contoh yang paling gampang, lagi menjalankan sebuah usaha, tanam modal kepada seseorang, prospek 3 tahun. Ayuhanas, jangan malu-malu. Apa kira-kira prospek di Jakarta ini? Tanam modal untuk apa ini? Kuliner. Kuliner sih. Apa yang kiranya prospek? Properti. Masya Allah. Wah, kelas besar itu tadi ya. Properti. Masya Allah. Nah, itu investnya miliaran nih. Ya enggak kerasnya aku enggak, jangan terlalu gede-gede. Yang sini-sini aja lah. Kuliner. Herbal. Untuk herbal lah ya. Ya weh. Masuk. Invest. Antum investkan 100 juta, wala setengah miliar, wala 1 miliar. Bagi hasil yang besar. Usaha, insyaallah. Keuntungan, insyaallah lumayan. Barakallahu fikum. Jalan itu usaha. Suatu kali ketika kamu sedang sibuk begitu, entah di rumah atau lagi jalan atau lagi apa, telepon berdering. Ini relasi ini, angka. Nadanya sudah mulai lain. Ya, sabar ya. Ada apa ini? Tahu sabar ya, sabar ya. Ada apa ini? Sabar ya. Allahul Musta'an. Barang yang kita kirim senilai 1 miliar, investnya antum itu tenggelam Tanjung Priok. Atau mau dikirim kemana ini? Tak terselamatkan sedaya akhir. Habis, hangus semua yang namanya modal tadi. Kira-kira gimana perasaannya Anda ketika tewas? Ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk dan takkan ini tergantung iman seseorang. Kalau iman dan takwa dia ketika itu sedang menanjak, segede apapun berita menakutkan dan berita musibah tadi itu, dia masih mampu sedikit untuk menahan. Akan terucapkan di lisan dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mikir sekali. Tapi sudah istirjah di luar. Tapi kalau kemudian imannya lagi menurun, takwanya lagi merosot, telepon seperti itu, langsung teriak-teriak, bingung sudah kalut itu pikiran dia selesai. Dalam kondisi yang seperti ini, para ulama yang dianjurkan ialah wasta'inu bis-sabri was-shalah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabarnya itu dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Langsung berhenti cari masjid, salat 2 rakaat memohon perlindungan kepada Allah atas musibah yang menimpa ketika itu dan memohon kepada Allah ganti yang lebih baik. Langsung menuju ke Allah, kembali ke Allah. Pasrahkan semua kepada Allah. Curahkan semua pikiran kamu, kegalauan kamu, kegelisahan kamu semua kepada Allah. Sudah selesai, bismillah. Urus setelah itu musibah yang harus menimpa. Tapi ini susah. Allah mengatakan di akhir ayat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang yang tahu-tahu langsung berhenti sholat 2 rakaat mendapatkan musibah, kontainernya dia itu tenggelam di Tanjung Priok. Tapi latih. Itu musibah yang sedang pun mungkin, yang kecil pun juga mungkin. Hal-hal yang membuat kita tadi merasakan keresahan, kesulitan dan kekalutan. Solusinya bisa dengan zikrullah, tilawatul Quran, kemudian juga al-isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah dengan as-sabr was salat, dengan sabar dan salat.
Barakallah. Ini terapinya terapi ritual ya, karena kan yang menimpa antum itu langsung di hati. Nah, barakallah, harus ritual yang menenangkan jiwa. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Pak? Sudah. Gitu ya. Cukup ya? Masya Allah. Jam 5:04 cukup ya? Masya Allah. Atau kebablasan kayaknya nih. Padahal baru berapa poin tadi kita juga. Zikrullah, tilawatul Quran, sabar dan sholat itu banyak lagi ya Pak. Yang paling penting itu ialah meningkatkan iman kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya pula ialah selalu kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, takor kepada Allah. Terus limpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Insyaallah semuanya akan tenang, semuanya akan damai. Itulah sifatnya orang-orang beriman kepada Allah dan bertakwa. Walau seminggu kalau ke Korea, juga misalnya ya, nggak ada pertanyaan kan? Tidak ada kan? Nah, terus itu praktek, bukan teori. Ini praktek keseharian. Karena keresahan itu menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.